Shalom, selamat sore saudara. Puji Tuhan, pada sore hari ini saya berada di restoran khas Sunda di sebelah stasiun Gubeng Lama, di stasiun Gubeng Baru di Surabaya. Dan puji Tuhan, saya bersama teman bisa datang ke tempat ini menikmati hidangan makan sore. Dan puji Tuhan kami puas dengan masakannya. Tapi saya juga tidak lupa, setelah mendapatkan berkat makanan jasmani, saya rindu untuk membagikan berkat makanan rohani kepada saudara-saudara. Biarlah sore hari ini kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius 10 ayat 8 yang saya berikan judul "Berikanlah dengan cuma-cuma". Biarlah kita senantiasa menyaksikan kita dalam Tuhan dan kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Matius 10 ayat 8 firman Tuhan dikatakan, "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Saudara yang kasih, panggilan pelayanan itu seringkali menakutkan bagi yang pertama kali atau khususnya bagi anak muda. Banyak sekali alasannya. Aku masih kuliah, aku masih kerja, aku masih bagus-bagusnya di tempat kerja, meniti karir, masih sedang mesra-mesranya dengan pacar, aku masih sedang mencari pasangan hidup, nanti saja kalau sudah agak berumur baru mencari Tuhan. Dan berbagai macam alasan yang seringkali membuat orang lupa dan melupakan panggilan Tuhan untuk masuk dalam pelayanan. Pelayan bagi beberapa orang juga terkesan seperti tempat mencari makan, ajang bisnis, dan sebagainya. Campur aduk motivasinya, artinya tidak murni lagi karena cinta Tuhan dan mempunyai sikap yang rela berkorban, baik itu bagi Tuhan ataupun bagi sesama. Saya mendapati beberapa rekan pelayan yang mempunyai beberapa keberatan. Misalnya, kalau tidak ada PK, tidak ada persembahan kasihnya, tidak ada amplopnya, enggan melayani di suatu tempat. Apalagi kalau sebenarnya gereja itu mampu memberikan PK. Enggan melayani kalau tidak diundang resmi, dalam artian ada undangan resminya, ada kop undangannya. Artinya bagi para dosen mungkin itu akan dipakai untuk jabatan fungsional, jafung dan sebagainya. Juga tidak mau berkorban dalam pelayanan, tidak mau meneladani Yesus, maunya yang enaknya saja, enggan kalau sampai memakai duit sendiri di dalam pelayanan, terlebih lagi kalau ke tempat yang terpencil, ke pedesaan, pedalaman dan sebagainya. Menuntut jemaat atau orang percaya lainnya menghargai karyanya sendiri secara berlebihan dan sebagainya. Hari ini kita belajar tentang panggilan pelayanan, tentang bagaimana rasul-rasul dipanggil masuk ke dalam dunia pelayanan. Ayat yang kita baca atau gali tadi menunjukkan penugasan mereka pada misi mereka yang pertama kali pada waktu dipanggil oleh Yesus. Juga memberi semangat secara umum bagi semua orang percaya. Bisa kita dapat dari ayat 24 sampai 42. Yang pertama, kita lihat bahwa ada tanda-tanda yang membuktikan bahwa mereka adalah rasul-rasul asli.
bahwa bukti yang mereka buat, mukjizat yang mereka buat, seperti kesembuhan dan yang lainnya, itu adalah asli, diberikan Tuhan atas belas kasih-Nya. Yang pertama, sembuhkanlah orang sakit. Sembuhkanlah, kalau kita lihat dari kata sembuhkanlah, terapeuo, ya, kalau dalam bahasa Yunani-nya, artinya menyembuhkan atau melayani. Dan Calvin mengartikan bahwa ini maksudnya adalah menyembuhkan yang sakit, karena Tuhan telah menganugerahkan kekuatan kepada mereka. Jadi mereka diberi kemampuan untuk membuat mukjizat kesembuhan yang berasal dari Tuhan sendiri. Yang kedua, bangkitkanlah orang mati. Jadi bukan tanpa rencana bahwa Ia memerintahkan mereka untuk membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit. Bukannya malah sebaliknya, membawa penyakit pada orang yang sehat dan menyebabkan kematian pada yang hidup. Yang ketiga, tahirkanlah orang kusta. Yesus datang ke dunia ini antara lain untuk menyembuhkan penyakit dan dosa-dosa kita. Jadi bukan hanya sakit penyakit dalam hal jasmani, tapi juga dalam hal rohani. Yang keempat, usirlah setan-setan. Tuhan datang untuk melimpahkan kepada kita setiap berkat untuk menyelamatkan kita dari cengkraman setan dan kematian. Jangan sampai kekristenan itu menjadi kekristenan perdukunan, pengusir setan, ghostbuster dan sebagainya. Nah, kedua, saudara-saudara, ini penting, memperoleh cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Dorean, ya, dari kata aslinya dorean. Dalam bahasa Yunani-nya itu berarti dengan cuma-cuma atau tanpa alasan. Sebagai ilustrasi, mungkin saudara Tuhan berkati dan karuniai dengan talenta menulis lagu, sehingga lagu tersebut ngetop, populer di mana-mana. Lantas mulai banyak yang menyanyikannya. Saudara merasa layak untuk dihargai. Lantas membuat orang-orang lain untuk menyanyikan lagu tersebut atau lagu pujian tersebut tanpa izin. Pertanyaannya adalah, dari manakah kemampuan talenta saudara bisa membuat lagu dan lirik yang bagus? Apakah Tuhan sebagai autor atau pengarang yang orsinil memungut biaya atau semacam hak kepada Anda, kepada saudara? Ataukah itu diberikan begitu saja cuma-cuma kepada saudara? Lantas sekarang saudara menuntut hak untuk dihargai, padahal lagu tersebut dipakai untuk persekutuan, untuk ibadah dan sebagainya. Mengapa saudara sekarang meminta untuk dihargai lebih? Bukankah seharusnya Tuhan yang layak mendapatkan semuanya itu? Karena yang memberikannya adalah Tuhan semua, dan Dia adalah sumber segalanya. Malah saya mendengar harus seizin kepada penciptanya kalau dipakai untuk ibadah ataupun persekutuan. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara meminta izin Tuhan untuk melakukan itu, untuk membuat peraturan itu? Bukankah itu lagu yang saudara buat untuk memuji Tuhan? Bukankah makin banyak yang menyanyikannya, itu berarti nama Tuhan yang makin ditinggikan? Apalagi kalau itu dibawakan untuk acara ibadah. Ya, khususnya di dalam ibadah online saat ini kan banyak yang menggunakan lagu-lagu yang berasal dari YouTube atau lagu-lagu yang populer, supaya jemaat yang mengikuti online itu bersama-sama bisa menyanyikannya. Mengapa harus melakukannya dengan cara-cara duniawi? Padahal itu sekali lagi puji-pujian untuk Tuhan dan bukan untuk saudara sendiri. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk setia dan memberikannya cuma-cuma dalam membagikannya, dan meminta untuk tidak
tidak menekan orang lain dengan kekuatan dari talenta yang kita terima dari Tuhan, supaya kita bisa membagikannya kepada orang lain untuk kepentingan bersama bagi semua orang. Tidak dipercayakan kepada mereka untuk memasyurkan diri sendiri agar seolah-olah itu dari mereka, semata-mata itu dari mereka. Kalau kita menyadari bahwa semua talenta yang sudah Tuhan berikan dalam menulis lagu atau di dalam hal apapun, menyusun khotbah, semuanya dari Tuhan, mengapa kita membagikannya dengan cara-cara dunia? Seolah-olah itu sebenarnya bukanlah kepujian, tapi untuk supaya kita tenang, supaya kita populer, supaya kita mendapatkan keuntungan dari apa yang kita lakukan. Jadi kita dituntut untuk menyalurkan atau mentransmisikan karunia Tuhan itu secara cuma-cuma. Karena Tuhan memberikannya kepada kita secara cuma-cuma juga. Renungkan, dari mana saudara memperoleh kekuatan ini? Apapun itu, dalam hal membuat khotbah, membuat renungan, membuat lagu, memimpin doa dan sebagainya. Dari mana semuanya? Tentu dari Tuhan. Kekuatan itu mengalir tanpa manfaat apapun dari kita. Kalau kita tidak memperoleh kasih karunia dari Tuhan secara murni, maka sudah sepatutnya melalui hak pemilihan itu supaya kita salurkan, kita alirkan dengan cuma-cuma juga kepada orang lain. Renungkan, saudara melayani untuk Tuhan atau diri sendiri? Pelayanan saudara bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sombong-sombongan, atau untuk kepentingan diri sendiri, seperti yang Alkitab katakan, untuk membesarkan perut sendiri, memperkaya diri sendiri, atau untuk mendapatkan popularitas. Pelayanan hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan juga untuk menekan orang lain dengan hikmat dan kuasa yang sudah Tuhan berikan. Maka lakukanlah semua itu dengan ikhlas, dengan tulus dan cuma-cuma semata-mata karena cinta Tuhan. Kita melayani Tuhan karena Dia yang memelihara kita, yang melindungi kita, yang mencukupkan kita. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, mari lakukan pelayanan dengan giat, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, semata-mata karena cinta Tuhan. Tuhan memberkati.